Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatika Malia Pusparianti dengan NIM 20200100044. Di sini saya akan mengikuti ujian akhir semester pada mata kuliah Strategi dan Metodologi Pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran Al-Quran. Pembelajaran Al-Quran adalah suatu bentuk pengembangan, pengajaran, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi kegiatan belajar mengajar yang bersumber dari Al-Quran secara kafah atau keseluruhan, baik dari segi makna, tajwid, ashabun nuzul, dan lain sebagainya. Adapun metode yang digunakan dalam pembelajaran Al-Quran yaitu metode Iqra. Metode ini menekankan langsung pada latihan membaca yang dimulai dari tingkat yang paling sederhana, tahap demi tahap, sehingga sampai pada tahap yang paling sempurna. Pembelajaran pada metode ini lebih cenderung kepada ingatan huruf. Dengan metode Iqra, contohnya, guru hanya mengajarkan huruf, kemudian murid mengulangnya. Di sini, guru tidak menyuruh untuk menghafalnya, tetapi hanya melatih membaca dan menulis. Metode drill atau latihan siap. Metode drill atau latihan siap adalah suatu metode dalam pendidikan dan pengajaran dengan jalan melatih anak-anak terhadap bahan pelajaran yang sudah diberikan. Metode drill atau latihan siap bisa digunakan pada pelajaran yang bersifat motoris seperti pelajaran menulis, pelajaran berbahasa, dan pelajaran keterampilan. Hadis. Kata hadis merupakan isim atau kata benda yang secara bahasa berarti kisah, cerita, pembicaraan, percakapan, atau komunikasi baik verbal maupun lewat tulisan. Memberikan kemampuan dasar kepada peserta didik dalam membaca, menulis, membiasakan, dan menggemari membaca Al-Quran atau hadis. Adapun metode yang digunakan guru dalam pembelajaran hadis adalah metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi. Tujuan pembelajaran Al-Quran atau hadis ini adalah agar murid mampu membaca, menulis, menghafal, mengartikan, memahami, dan terampil melaksanakan isi kandungan Al-Quran atau hadis dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang kedua yaitu pembelajaran akidah dan akhlak. Pembelajaran akidah dan akhlak adalah upaya sadar dan terencana dalam menyikapi peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merealisasikannya dalam perilaku akhlak mulia dalam kehidupan sehari-harinya melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman, keteladanan, dan pembiasaan. Tujuan dari adanya pembelajaran akidah dan akhlak adalah yang pertama, agar peserta didik memiliki pengetahuan, penghayatan, dan keyakinan yang benar terhadap hal-hal yang harus diimani, sehingga dalam bersikap dan bertingkah laku sehari-hari berdasarkan Al-Quran dan hadis. Adapun yang kedua yaitu agar siswa memiliki pengetahuan, penghayatan, dan keinginan yang kuat untuk mengamalkan akhlak yang baik dan berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan akhlak yang buruk, baik dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri sendiri, antar manusia, maupun hubungannya dengan alam lingkungan. Ada berbagai macam metode yang dapat dipilih guru dalam kegiatan mengajar, tetapi tidak semua metode dapat dikatakan baik, juga sebaliknya. Jadi, memilih suatu metode dengan pembelajaran sangat bermanfaat untuk suatu metode. Metode ceramah. Metode ceramah adalah suatu metode dalam pendidikan di mana cara menyampaikan materi kepada anak didik dengan jalan penerapan lisan untuk menjelaskan penjelasannya. Guru dapat menggunakan alat-alat bantu mengajar yang lainnya. Misalnya, gambar-gambar, peta, denah, atau alat peraga lainnya.
Metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah suatu cara penyajian pertanyaan yang perlu dijawab oleh siswa. Penggunaan metode tanya jawab memotivasi siswa untuk bertanya. Metode pemberian tugas. Pemberian tugas adalah suatu pekerjaan yang harus diselesaikan tanpa menentukan dengan tempat pemberian tugas. Biasanya, dengan resitasi adalah suatu masalah yang berhubungan dengan masalah sebelum mereka selesai mengerjakan tugas. Metode latihan. Metode latihan adalah cara mengajar untuk menanamkan kebiasaan tertentu, juga sebagai sarana untuk memelihara kebiasaan yang baik. Selain itu, metode ini dapat digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan, ketetapan, kesempatan, dan keterampilan. Metode latihan. Metode latihan adalah cara mengajar untuk menanamkan kebiasaan tertentu, juga sebagai sarana untuk memelihara kebiasaan yang baik. Selain itu, metode ini dapat digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan, ketetapan, kesempatan, dan keterampilan. Metode pembiasaan menurut Abdullah Nasih Ruwan, yaitu metode pembiasaan adalah cara atau upaya yang praktis dalam pembentukan, pembinaan, dan persiapan anak. Metode pembiasaan merupakan salah satu upaya pendidikan yang baik dalam pembentukan manusia dewasa. Oleh karena itu, dapat diambil suatu pengertian bahwa metode pembiasaan yang dimaksud adalah sebuah cara yang dipakai untuk mendidik anak didik secara berulang-ulang, sehingga kebiasaan yang sulit ditinggalkan dan akan terus terbawa sampai hari tua. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.